A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, ada persoalan dalam kehidupan kita ini yang kadang-kadang bikin mumet hati kita sebagai laki orang tua. Kadang bikin pusing. Apa itu? Anak. Nah, anak kita bandel, tak mau ikut perintah orang tua, tak mau ikut nasihat orang tua, tak mau dilarang. Bandel bukan main, sehingga kepala kita itu sakit. Nah, pertanyaan saya, yang salah di sini orang tuakah atau anak? Jadi yang salah sekarang nih orang tua atau anak? Tentulah kalau selaku orang tua, ego sebagai orang tua, kita akan menyalahkan anak. Kita akan menyalahkan anak. Anak yang salah, dia yang tak mau ikuti orang tua. Apakah benar seperti itu? Yuk kita renungkan. Nah, yang salah di sini adalah orang tua. Karena anak itu ibaratnya sebuah kertas kosong putih. Tergantung orang tuanya menggambar apa dan warna apa yang mau diberikan di atas kertas. Kertas itu hanya menerima, tanpa bisa berbuat apa-apa. Begitulah perumpamaan. Nah, kalau kita mengalami anak yang bandel, tak menuruti orang tua, yang membuat kita susah dalam kita berpikir. Kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu? Penyebabnya ada dua. Yang pertama, waktu kita anak-anak, kita suka bandel terhadap orang tua. Kita tak mau nuruti nasihat orang tua. Kita tidak mau dilarang oleh orang tua. Sehingga orang tua kita itu susah karena kelakuan kita. Nah sekarang Allah kasih balas. Apa yang dirasakan orang tua kita dan kebandelan kita itu, sekarang Allah balas kepada kita menghadapi anak yang bandel. Anak kita bandel. Ini akibat dulu kita suka melawan orang tua. Nah, solusinya bagaimana, Pak? Nah, solusinya itu kita tuh harus minta maaf sama orang tua kita. Dengan kita minta maaf sama orang tua, insya Allah Allah akan merubah watak anak kita jadi anak yang penurut, anak yang berbakti. Yang kedua, salah dalam mendidik anak. Kok bisa ya salah dalam mendidik anak? Nah, seperti saya katakan tadi, anak itu adalah selembar kertas, tergantung kita untuk menggambarnya dan memberi warnanya. Jadi di sini kita selaku orang tua, yang pertama kali itu adalah memberikan pengertian kepada anak, bukan memarahi, tapi memberikan pengertian. Contoh, kalau saya dulu, anak-anak saya itu kan 3 orang itu, sekarang 4 kan meninggal 1. Jadi tinggal 3, yang terakhir itu cewek. Sekarang sedang menuntut di pesantren Al-Fatih di Magetan. Jadi dia ingin menjadi cita-citanya dia orang alim. Jadi anak-anak saya dulu itu 3 orang itu kalau habis bermain haus mau minum, habis minum itu gelas kaca itu dia lemparnya aja itu, pecah itu. Jadi istri saya mau marah. Jadi saya bilang, tidak usah dimarahi. Mereka kan masih anak-anak, belum bisa berpikir, belum bisa mereka itu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Biarkan aja lah. Sehingga di kelas rumah itu habis hancur, pecah dibikin mereka. Jadi suatu saat mereka ingin minum, habis bermain dari luar, ingin minum di rumah. Gelas sudah habis. Jadi ya, tidak ada gelas ya. Loh, kok ditanya ayah gelas tidak ada. Kayak pecahkan kamu. Kalian bertiga pecahkan. Ingat enggak? Saling lirik-lirikan orang tuh. Nah,
Sekarang kan baru tahu kan gunanya gelas. Gunanya gelas itu tempat kita untuk mengambil air. Nah sekarang gelasnya tempat menampung air ndak ada. Tuh tempurung ada di luar, tinggal ambil. Atau daun pisang tuh ambil untuk minum. Akhirnya nunduk tiga-tiganya. Nah sekarang kan sudah tahu fungsinya gelas, ada tempat untuk kita minum. Kalau ayah belikan lagi, mau ndak dipecahkan lagi? Enggak ya, kata. Dah saya ambil Honda, saya pergi ke pasar, kebetulan pasar dekat dari rumah, sekitar 15 menit. Jadi bukan gelas kaca yang saya belikan gelas plastik. Karena gelas kaca nanti saya khawatir dia pecahkan lagi, namanya anak-anak. Jadi saya belikan gelas plastik itu satu lusin warna-warni. Saya cuci, saya kasih mereka bertiga. Jadi mereka minum, habis minum mereka letakkan baik-baik. Udah ada ngerti, berarti udah paham mereka. Jadi semenjak itu saya belikan gelas. Alhamdulillah gelas tak ada pecah. Karena mereka sudah paham bahwa gelas itu tempat dia untuk minum. Yang kedua, waktu anak saya kursi, itu kursi baru saya beli, itu kursi untuk tamu itu. Jadi anak saya yang tertua si Ahmad itu ngambil pisau, pertama dia loncat-loncat itu di kursi itu. Loncat, bosan dia ambilnya pisau, dia cucuk itu kursi. Jadi setelah saya sudah mau marah tuh, kebetulan saya lihat, saya kasih kode, jangan dimarahi. Kalau anak itu nanti dimarahi, maka kepercayaan dirinya akan hilang. Nanti kalau anak itu sudah mulai bertanya, ya boleh saya lakukan ini ya, lah boleh bu, mah boleh saya lakukan ini mah, maka anak itu tandanya sudah hilang kepercayaan diri dan merugi kita sebagai orang tua. Waktu anak nanti sudah besar, dia tidak bisa menentukan sikapnya. Akhirnya dia ikut-ikutan aja kerjanya. Jadi dia udah congkel-congkel, puas congkel itu busa-busa tuh pada berhamburan. Dia mau pergi tuh, udah tinggalnya pisau dia pergi. Saya panggil, bang sini bang. Itu tadi kan kursi baru beli, orangnya tuh kan baru di halaman tuh, baru mau pergi tuh naik mobil. Tadi di congkel-congkel tadi tempat kursi dia tuh ngapa rupanya? Enak tadi ya aku lonjak-lonjak ya. Oh enak ya. Jadi lalu aku ingin tahu apa isinya. Oh ingin tahu ya isinya. Rupanya apa isinya? Uca-uca ya. Oh uca-uca. Udah tahu isinya? Uca-uca. Iya ya. Ya udah pergilah main. Jadi saya ambil busa-busa tadi, saya kumpulkan, saya masukkan lagi, saya lakban. Saya tutup yang bekas congkelannya tadi. Nah, jadi kita memberikan pengertian kepada anak dan memberikan kepuasan, keinginan tahuan dia. Karena lebih besar keinginan tahuan dia itu kita hargai daripada kursi. Nah, jadi kalau keinginan tahuan dia itu sudah terpuasi, maka dia hanya akan dapat pelajar. Oh isinya busa rupanya ya, patutlah enak tadi aku duduk, aku lonjak-lonjak tadi. Nah, pernah juga saya baru belikan mobil remote control itu, dulu itu harganya 450.000 itu. Kalau beli beras itu udah berkarung-karung gitu. Jadi karena kita sayang sama anak kan, supaya ada mainan mereka kan. Baru 10 menit dia main-main remote control itu, dibantingnya itu sampai rusak. Jadi saya tengok iya aja. Sudah dia banting, dia tengok-tengok, udah tuh dia tinggalkan. Saya panggil, bang sini bang. Tadi kan ayah baru beli ini mobil-mobil remote control ini. Sekarang sudah abang rusak. Emangnya ada apa? Ini ya, aku heran kok mobil ini bisa jalan. Tuh, aku ingin tengok, ada ndak wong-wong kecil? Bilang orang-orang kecil-kecil kayak gitu kan, naik mobil gitu kan. Itu bayang imajinasi dia kan. Rupanya ada orang kecil-kecil itu. Entah ya, apa yang ada? Abel-abel. Bilang kabel-kabel abel-abel gitu. Oh, ya udahlah kalau gitu. Jadi abang mau kemana? Mau main ya sama kawan-kawan. Ya udah main lah. Jadi saya kumpulkan, saya lemparkan ke tempat tong sampah. Jadi keinginan tahu dia itu udah puas bahwa tidak ada orang-orang kecil yang seperti yang dibayangkannya tadi, yang ada cuman kabel-kabel. Nah, ini gunanya menanamkan kepercayaan diri anak, membiasakan dianya mencari tahu dia itu dapat jawaban. Nah, jadi berikan pengertian kepada anak. Yang kedua, jangan ada yang jadi pengacara di dalam keluarga. Maksudnya, apabila istri kita sedang marah terhadap anak,
maka kita selaku suami kita diam. Setelah istri marah, ya kan, istri kita pergi, maka kita nasihati anak. Kita tanya, kenapa kamu tadi dimarahi? Gini ya. Nah, menurut pendapatmu, salah enggak perbuatanmu? Ya salah. Tadi saya udah minta maaf sama mama. Nah, jadi anak tuh mengerti bahwa dianya tadi salah dalam berbuat. Jadi enggak dicubit, enggak dipukuli. Apalagi ibu paling gatel itu tangannya untuk mencibit itu, memarahi itu. Kayak trompet itu. Itu. Nah, jadi jangan ada jadi pengacara dalam keluarga. Baik istri atau suami. Kalau anak berbuat salah. Yang ketiga, kita memberikan hukuman kepada anak. Nah, hukuman ini bukan hukuman fisik. Bukan mengurung dari kamar mandi, bukan kita pukuli, enggak, bukan. Kita beri hukuman itu sesuai dengan ajaran agama kita. Kita suruh dia beristighfar. Jadi kalau dia melakukan kesalahan, kita suruh istighfar. Istighfar 10 kali. Istighfar 20 kali. Jadi anak-anak saya itu kalau dia melakukan kesalahan, istri saya itu istighfar kata. Nanti anak saya itu tanya, berapa kali mak? 50 kali. Tiga-tiga itu astagfirullahaladzim. Akhirnya kebiasaan mereka sampai mereka dewasa, sampai mereka menikah. Itu kalau dia melakukan kesalahan, istighfar. Otomatis astagfirullahaladzim, salah aku kata. Nah, dari kebiasaan dia beristighfar. Nah, kalau anak kita itu suka berbicara, ngomong-ngomong kotor, bercarut-carut, ya kan, maka kita ambil cabai. Kita ambil cabai, tapi kita lepokkan sedikit aja di ujungnya. Itu kan udah pedas tuh ada anak itu. Nah, sudah dia nangis, kita tanya kenapa dia ngomong kotor, kata kawannya ngomongnya seperti itu, berarti itu udah salah. Nah, itu bukan untuk diucapkan, paham kamu? Nah, biasanya anak-anak tuh paham ya. Jadi kalau kawan-kawanmu berkata kotor, bercarut-carut, jangan ikuti. Paham? Paham ya. Nah, kita ambil gula pasir, kita kasih gula pasir, kita masukkan lagi ke mulutnya. Kan gula pasir kan manis untuk menghilangkan pedas tadi kan, ini kan sedikit tadi. Nah, akhirnya anak saya itu laki-laki 3 orang, meninggal 1 waktu SMA. Itu enggak pernah berkata carut. Bahkan mereka heran kalau ada kawannya berkata carut, ngomong-ngomong kotor, itu heran, dia suka melapor tuh. Tuh ya kawan aku tuh ya suka ngomong kotor deh ya, biar ya aja lah. Dia kan punya orang tua. Yang penting kamu jangan ikuti. Tahu kau mana yang salah, mana yang benar. Paham ya. Nah, dari olahan hasil pendidikan kita, anak kita jadi penurut. Karena kita tanamkan nilai-nilai agama. Kalau kita bersalah, kita suruh istighfar. Karena kita kasih sayang sama mereka. Bukan dengan tindakan kekerasan. Bukan dengan ucapan-ucapan yang melecehkan. Karena anak kita itu manusia. Bukan boneka. Bukan robot. Mereka punya perasaan seperti kita. Nah, begitulah. Karena apa sih kita susah-susah untuk menciptakan anak yang penurut, anak yang patuh kepada orang tua, anak yang taat kepada agama, ya kan, anak yang bertakwa. Karena salah satu ibadah amalan yang pahalanya akan terus mengalir walaupun kita sudah di alam kubur, di alam barzah, itu akan tetap mengalir, adalah anak yang soleh. Jadi mudah-mudahan ceramah saya ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya yang menonton video saya ini. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang penurut, berbakti kepada orang tua, dan bertakwa. Jadi anak-anak yang bertakwa. Ya, anak-anak kita anak-anak yang bertakwa. Nah, tak lupa saya tetap mendoakan bagi saudara-saudaraku, saudara-saudariku yang mengalami sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah. Mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya, sembuh pulih seperti kala, beraktivitas sebagaimana biasanya. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku, saudara-saudariku yang telah memberikan komen, yang telah share video saya.
Mudah-mudahan Allah akan membalas kebaikan saudara. Karena salah satu amalan yang tak akan pernah putus-putus pahalanya adalah ilmu yang diajarkan, ilmu yang bermanfaat yang kita sebarkan. Khairul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.